Menurut saya anggota DPR saat ini sangat tidak membanggakan bapak-bapak, ibu-ibu atau cepopong yang di depan. Kenapa? Karena pertama sudah banyak yang tersangkut kasus korupsi dan sudah banyak juga yang mulai dipenjara. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang mewah di tengah kesengsaraan rakyat. Dan yang ketiga, yang saya sangat tidak sepakat atau tidak setuju, anggota DPR banyak yang berantem sendiri, sibuk ngurusin partainya sendiri. Bisa dilihat dari sidang kemarin, ketika sidang pertama cepopong yang kehilangan palunya. Menjaga palu sidang saja tidak bisa, apalagi menjaga rakyat kita semua. Tapi ini jujur, jarang-jarang ada politisi yang mau jujur. Silakan. Ya kenapa kemudian di DPR selama 65 hari ribut tidak putus-putus atau orang bilang berantem di luar sana? Ya saya pikir sudah hukum sejarah. Ketika ada pihak yang serakah, pasti muncul perlawanan. Ketika ada orang yang tamak, pasti akan ada penolakan. Ketika kemudian seluruh komposisi susunan kepemimpinan di DPR diambil oleh KMP saat itu, sementara mereka melupakan azas tertinggi dalam DPR sebagai musyawarah, saat itu terjadi pembangkangan. Masih ada dendam yang belum tersalurkan sepertinya? Karena selama 65 hari itu kan kita tetap dibayar rakyat. Oke. Interupsi. Yes, Mas Yunarto Wijaya. Jadi bukan masalah berantem sebulan, 2 bulan dan kemudian nggak bisa kerja. Kalau saya melihat, saya minta dikomentari ada nyanyian yang berbeda, yang bisa jadi otokritik buat anggota Dewan sendiri. Ada yang tahu lagu Surat Buat Wakil Rakyat Iwan Fals? Dulu lagunya Wakil Rakyat Paduan Suara, hanya tahu nyanyian lagu. Setuju. Yang sekarang DPR kita bukan begitu, dan ini mungkin saya minta komentar Bang Adian sama Bang Ruhut. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian ketua umum. Nah, komentar. Siapa yang mau jawab lebih dulu? Bang Adian? Semua terserah Ibu Ketua Umum? Kalau dibilang semua terserah Ibu Ketua Umum, pasti yang bicara itu bukan orang PDI Perjuangan. Kenapa? Yang saya tahu di PDI Perjuangan tidak seperti itu. Sebelum kita masuk rapat sidang komisi dan sebagainya, kita dikumpulkan, kita bicara tentang apa yang menjadi pemikiran strategis kita dan sebagainya, kita konsultasikan dengan DPP, kita diskusikan sama-sama, kita putuskan. Ketua umum sebagaimana sebuah partai, sebagai seorang ketua umum, dia pasti punya kewenangan lebih. Tapi dia tidak mungkin mencampuri atau intervensi pada hal-hal yang ketika dia anggap tidak memaksa dan genting sifatnya. Tapi kalau kemudian memaksa dan genting, sebagai ketua umum sebuah partai, dia wajib intervensi. Dan wajib didengarkan? Iya, karena bagaimanapun juga kita jadi sedang, wakil rakyat atau wakil partai? bagaimanapun juga kita sedang, ya, karena bagaimanapun juga kita berpartai. Oke. Bisa Teman-teman dijawab Bang Adian, wakil rakyat atau wakil teman-teman partai? mahasiswa di sini pasti berorganisasi. Kita membuat struktur organisasi, kita membuat tingkatan organisasi dan sebagainya. Ketua sebuah organisasi memang harus didengar. Kalau tidak, kita tidak berorganisasi. Kalau mahasiswa tidak berorganisasi, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. itu alasan kedua, karena di partai kita perempuan bisa memimpin. Iya. Kalau di partai lain? Saya tidak tahu. Kalau di partai lain di bawah kaki ketua Dewan Syuro mungkin? Saya mau ke Bang Ruhut. Bang Ruhut. Ya, yang populer itu surga di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki lain. Siapa yang interupsi? Saya membuka kepada 10 perwakilan rakyat. Siapa yang mau pertama menjawab interupsi mahasiswa tadi? Saya duluan karena mau menanggapi Toto. Bang Ruhut duluan. Ya, terima kasih. Singkat aja Bang Ruhut. Pimpinan di daftar aja siapa? Itu ya. Bang Najwa, kita harus berani mengkoreksi diri. Jadi inilah saya mohon, itu yang saya katakan tadi. Duduk di DPR, memang kita mewakili partai, tapi ingat kita Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang pertama. Oke. Sudah itu yang kedua. Apa yang dikatakan Adian juga betul. Kenapa? 2 bulan ini udah di DPR kok ada merah putih dan Indonesia hebat. Saya penyeimbang fraksi Demokrat di tengah. Karena itu, waktu ribut 2 bulan, saya bilang, gak malu kita makan gaji buta. Diminta saya mencabut kata-kata, saya tidak cabut. Karena itu, jujur saja Najwa, ya, DPR itu harus berani mengkoreksi. Adik kita betul. Tapi saya mohon dengan kerendahan hati, kami 560. Yang korupsi paling 10%. Masih banyak yang baik. Yang